Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagusman Mustafa dengan NIM 4152301011. Pada video kali ini, saya akan membahas UAS generatif AI P1 untuk poin yang A, yaitu membahas tentang artikel dari TensorFlow, yaitu adalah text generation dengan RNN berbasis karakter. Nah, jadi RNN model text generation ini itu dia akan menggenerate karakter dengan cara memprediksi karakter selanjutnya. Jadi si RNN ini akan membaca secara ringkasnya, dia akan membaca karakter sebelumnya, lalu akan memprediksi dan juga menggenerate karakter baru dari pola karakter sebelumnya, seperti itu. Nah, apa yang kita demonstrasikan dari artikel ini? Nah, si artikel ini tuh nunjukin kalau misalkan kita bisa bikin model yang menghasilkan atau menggenerate teks atau menggenerate karakter lah dari suatu karakter yang ada sebelumnya. Ini bukan kata per kata ya, tapi huruf per huruf gitu. Jadi per karakter, benar-benar per karakter. Nah, dataset yang digunakan ini adalah kumpulan naskah dari Shakespeare. Nah, kumpulan naskah dari Shakespeare ini juga dulu pernah dibawakan oleh eksperimen dari Andrzej Karpathy dengan judul eksperimen dari The Unreasonable Effectiveness for RNN. Nah, si tugas model sendiri itu si model akan diberikan sequence karakter atau karakter yang berurutan, lalu model akan memprediksi karakter-karakter berikutnya dari pola yang udah ada. Nah, cara kerja si RNN sendiri itu dia akan menyimpan state internal dari karakter yang sudah dilihat itu. Jadi setelah si RNN ini istilahnya ngebaca pola karakter sebelumnya, nah dia itu akan menyimpan state internalnya sehingga dia bisa memprediksi karakter berikutnya dengan mempertimbangkan konteksnya juga. Nah, ini ada contoh output modelnya. Setelah dilatih dari 30 epoch dan diberi awalan huruf Q, nah, si model ini akan masukkan format naskah drama. Nah, si format ini bahkan muncul nama tokoh dalam huruf kapital gitu. Dan juga bisa mengikuti gaya dialognya Shakespeare. Nah, catatan dari si peneliti ini sendiri itu struktur kalimatnya belum sepenuhnya bermakna ya. Model belajar bahasa penulisan, tapi bukan makna bahasanya gitu. Nah, di sini ada 4 tahapan dalam membangun model ini. Yang pertama itu adalah siapkan data dan juga di vectorize. Yang kedua itu ada model building. Yang ketiga itu ada model training, dan yang keempat itu adalah outputnya itu generate text. Oke, kita masuk ke tahap pertama, yaitu kita dataset preparation dan juga vectorize gitu. Nah, kita akan mengunduh datasetnya seperti yang saya mention sebelumnya. Kita akan menggunakan dataset naskah Shakespeare. Lalu setiap karakter unik itu akan menjadi sebuah angka vectorize gitu. Nah, selanjutnya ini akan mengubah ID kembali menjadi karakter. Jadi karakter yang udah jadi vektor nih, lalu dikembalikan lagi jadi karakter. Nah, itu biar bisa baca hasil prediksinya. Nah, setelah itu teks akan dipecah menjadi urutan-urutan atau sequence. Nah, setelahnya setiap potongan ini akan dibagi dua gitu, seperti itu. Nah, selanjutnya tahap kedua ini tahap dari RNN-nya itu sendiri. Dibagi menjadi 3 layer. Yang pertama itu embedding. Nah, maksud dari embedding ini, jadi dia mengubah ID karakter menjadi di vektor berdimensi 256 yang dapat dipelajari oleh mesin gitu. Yang kedua ini ada GRU. Ini RNN-nya ya. Dengan 1024 unit yang menyimpan dan juga memperbarui state dari karakter-karakter sebelumnya. Yang ketiga ini ada dance. Nah, si dance ini dia akan menghasilkan output score ya, berupa score untuk setiap kemungkinan karakter berikutnya. Jadi karakter berikutnya yang muncul akan diberi skor gitu untuk akurasinya, seperti itu. Nah, model ini akan dipanggil secara berurutan gitu. Jadi setelah melihat satu karakter dan sebelumnya, si model ini baru memprediksi karakter berikutnya dan membuat state baru. Nah, di sini dari catatan si pembuat artikel juga mengatakan LSTM juga bisa dipakai menggantikan GRU atau RNN gitu. Yang ketiga nih model training.
Nah, setelah kita membuat arsitektur RNN-nya kan, nah kita akan melatih modelnya dengan empat variabel ini. Yang pertama adalah loss function dengan sparse categorical cross entropy, cocok karena prediksi berupa kelas karakter dari banyak pilihan. Yang kedua ada optimizer dengan Adam. Konfigurasi defaultnya itu memperbarui bobot model setiap batch. Yang ketiga itu ada checkpoint. Nah, checkpoint ini akan menyimpan bobot secara berkala selama trainingnya berlangsung. Yang keempat itu ada jumlah epoch. Nah, kalau misalkan di penelitian kali ini, dia itu mencontohkan sekitar 20-30 epoch. Nah, cuma semakin banyak epochnya, hasil teksnya itu bakal semakin koheren gitu. Yang keempat ini adalah menghasilkan teks secara autoregresif atau istilahnya generate teksnya lah. Nah, untuk membuat teks baru ini model tuh nggak dipanggil sekali doang, tapi diulang dalam sebuah loop. Dan hasil tiap langkah itu akan dimasukkan ke langkah berikutnya. Jadi maksudnya ini model ini bekerja secara loop terus-menerus gitu. Dari dari membaca pola sebelumnya, generate, membaca pola sebelumnya begitu terus hingga menghasilkan teks generate yang sempurna. Nah, setiap orang pertama nih, model akan menerima satu karakter input dari step sebelumnya kan. Dia akan menerima inputan karakter sebelumnya. Yang kedua ini model mengeluarkan satu karakter prediksi. Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, dia akan membaca karakter sebelumnya lalu mengeluarkan input prediksi. Nah, yang ketiga ini karakter state itu diumpankan kembali menjadi sebagai input langkah berikutnya. Nah, si prediksi yang baru ini juga akan menjadi istilahnya dibaca oleh pola yang berikutnya gitu, dan diulang ini sampai ratusan kali sampai membentuk teks yang panjang. Nah, ini kenapa menggunakan sampling bukan argmax. Nah, jadi mengambil karakter dengan probabilitas tertinggi atau disebut argmax itu beresiko membuat model terjebak mengulang pola yang sama. Sampling acak dari distribusi probabilitas itu membuat hasil yang lebih variatif. Nah, parameter temperaturnya itu mengatur keacakan hasil. Dengan nilai rendah sama dengan hasil lebih aman gitu dan juga lebih mudah ditebak. Nah, namun nilai tinggi juga menghasilkan hal yang lebih beragam, namun bisa beresiko kurang koheren. Nah, selanjutnya ini akan setelah teksnya di-generate, ini akan disimpan dalam model ya. Nah, seperti yang dilihat hasil generate, nama tokohnya ditulis dalam huruf kapital gitu, mengikuti format naskah drama yang dilatih. Struktur paragraf dan dialog terbentuk rapi, meski makna kalimatnya ini belum sempurna. Yang ketiga ini ada model belum memahami arti kata gitu, walaupun dia udah belajar pola karakter di karakter. Nah, model ini kemudian diekspor dengan disimpan dalam TF save model save sehingga dapat dimuat ulang dan langsung dipakai generate text tanpa perlu dilatih ulang. Nah, mempercepat generate. Nah, generate ini bisa di batch gitu, beberapa string awal diproses sekaligus dalam satu pemanggilan loop. Nah, teks berbeda ini dihasilkan dalam waktu yang kurang lebih sama dengan menghasilkan satu teks saja. Oke, ini ada opsional ya bagian lanjutannya, yaitu custom training loop. Nah, si model fit ini akan memakai teacher forcing. Teacher forcing ini adalah prediksi yang salah tidak pernah diumpankan balik ke model. Jadi sehingga model tidak pernah belajar memulihkan diri dari kesalahannya sendiri. Nah, si artikel ini tuh menunjukkan cara melatih model secara manual untuk mendapatkan kontrol penuh dalam proses ini. Nah, sini ada proses dari training loop-nya. Itu pertama jalankan model dan hitung loss. Nah, dibungkus dalam TF gradient tape agar setiap operasi diacak untuk perhitungan gradien. Yang kedua ini hitung gradiennya untuk menghitung turunan loss terhadap seluruh bobot model. Yang ketiga ini perbarui bobot secara manual dengan optimizer. Nah, kenapa pakai ini? Custom training loop ini berguna ketika perilaku training non-standar, misalkan curriculum learning, untuk membantu menstabilkan output model saat generate teks secara open loop. Nah, masuk ke kesimpulan. Jadi kita berhasil mendapatkan 4 kesimpulan dari artikel ini. Yang pertama ini artikel ini tuh berbasis karakter ya. Nah, model ini bekerja itu lewat huruf bukan kata ya, karena per karakter. Nah, jadi ini fleksibel untuk kosakata apapun, termasuk yang nggak ada di kamus. Yang kedua ini jadi state itu jadi kunci.
Nah, si RNN ini menyimpan konteks dari karakter-karakter sebelumnya untuk memprediksi kata berikutnya. Yang ketiga ini generate sama dengan loop. Nah, si RNN ini itu teks panjang yang dibentuk dari model yang berulang kali gitu, dibentuk dari sebuah loop yang panjang. Yang keempat ini temperatur mengatur gaya. Nah, maksudnya ini kontrol sederhana ini menyeimbangkan antara hasil yang aman dan hasil yang lebih kreatif atau beragam. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.